Tuhanmu yang telah mati bagi dosamu. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering ditiup angin hilang selamanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan mencari angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Bagai raja wali terbang tinggi, itulah kasih Tuhanku yang melebihi akan segala dosa kami umat manusia. Bila aku jatuh dalam dosa, kau datang, kau angkat diriku. Dengan tanganmu engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadiratmu. Aku mau bersyukur, aku mau memuji atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu, Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu.
jemari tangan kasih-Mu. Oh, hanya Kau datang, aku berserah diri padamu Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa aku berharapan. Hanya sebatas doa aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 12 Juli 2020 adalah hari yang istimewa bagi perempuan GKI. Karena hari ini adalah Hari Perempuan GKI. Tema hari ini, Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Renungan dari Perjanjian Baru, Roma 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yang bertugas melayani kebaktian Hari Perempuan pada hari ini, yang membawakan renungan Ibu Pendeta Minei Martalela MTH dari GKE Epata Banjarmasin. Liturgus Ibu Lamtina Nababan, pendamping Ibu Supriyanti, pembaca berita jemaat Ibu Arena RN Dewi, kolektor Ibu Elizabeth Palim, MC Ibu Christine Andreani, song leader Ibu Theodora Sitanggang dan Ibu Kusnadia Naibaho, organis Devito, dibantu oleh tim sound system Bapak DJ Sumbayak dan Andre Sumbayak, multimedia Bapak Primadan. Kita akan memulai ibadah Hari Perempuan GKE yang dilaksanakan secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi, Banjarbaru. Berita jemaat kita pada hari ini dimulai dengan berita pernikahan. Yang pertama, akan diberkati nikahnya Saudara Bobby Erianto Mekoli, anggota Jemaat GKI Nusa Indah, putra dari Bapak Cornelis Mekoli dan Ibu Welmince Nubantonis, dengan Saudari Eka Trisna Mayangsari, putri dari Bapak Indra Namel dan Ibu Mariet, anggota Jemaat GSGA LPCC Kasongan, pada hari Kamis 16 Juli 2020 di GSGA LPCC Kasongan. Yang kedua, akan diberkati nikahnya Bribtu Julius Riki Pandapotan Sianipar, putra dari Bapak Jonihar Sianipar dan Ibu Erosita Hotnian Boru Siahaan, anggota Jemaat GKI Banjarbaru, dengan Saudari Rompu Rosmeli Boru Simanungkalit, putri dari Bapak Mardimpu Simanungkalit dan Ibu Soloria Boru Simbolon,
anggota Jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Nauli, Distrik 16 Kumbang, Habinsaran, Siborong-Borong, Sumatera Utara, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10 WITA di GKE Banjarbaru. Pengumuman yang kedua, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKE Banjarbaru menawarkan pelayanan kebaktian rumah tangga terbatas. Adapun teknik pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga dengan dilayani oleh pendeta dan seorang majelis sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan. Pengumuman selanjutnya, undangan rapat evaluasi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan Jemaat GKE Banjarbaru tahun 2020, maka bersama ini kami mengundang Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas dan Pembinaan Perbendaharaan Jemaat, Badan Pekerja Harian, Koordinator Bidang, Ketua Lingkungan, Pengurus Seksi Kategorial, dan Panitia Pembangunan untuk dapat hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 10 WITA di Gereja GKE Banjarbaru. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya, sehubungan dengan program kerja dan keuangan yang sudah berjalan selama 1 semester tahun 2020 Majelis Jemaat GKE Banjarbaru, maka kami mohon seluruh ketua lingkungan, pengurus luar kota, koordinator bidang, pengurus seksi kategorial, dan panitia pembangunan untuk membuat kegiatan laporan bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Laporan kegiatan diserahkan ke sekretariat paling lambat pada tanggal 18 Juli 2020. Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan kami ucapkan terima kasih. Pengumuman yang terakhir, diberitahukan pada warga jemaat bahwa pada hari Rabu 15 Juli 2020 akan dilaksanakan peneguhan sidi di Jemaat Nusa Indah. Demikian berita jemaat kita pada hari ini. Hari ini kita merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne KPPR GKE. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersekutu
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Jemaat dulu. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermasmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang maha kasih, sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Bersama-sama berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau menguatkan kami. Ketika kami kehilangan harapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semua itu boleh menjanjikan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolong kami, berikan kami akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membaca dengan baik untuk memahami, untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nats GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, yang bunyinya demikian. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak dan Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Ada dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah kepadaku Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Sekarang kita menyanyi dengan kidung pujian Firman Menjadi Manusia. Firman jadi manusia, dan di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus
SPPR. Tes 1.
sekaligus doa syafaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Nyatakanlah kebenaran-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami kepada kebenaran. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-11 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih saudara-saudara sekalian, dosa berawal dari ketidaktaatan Adam dan Hawa ketika mereka dipercaya ditempatkan oleh Allah untuk berdiam tinggal di Taman Eden. Ketidaktaatan itu melahirkan keterpisahan mereka dengan Allah. Sehingga keterpisahan dengan Allah itu menyebabkan manusia selanjutnya hidup dalam kutuk dosa. Jadi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kita pada masa sekarang ini terikut hidup dalam kutuk dosa. Manusia tidak bisa lagi mencapai kesempurnaan seperti apa yang dituntut oleh Allah. Hukum Taurat tidak bisa lagi menolong kita, walaupun pada waktu itu hukum Taurat menjadi standar kebenaran bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Sedemikian keras manusia berjuang, ia tidak akan pernah bisa membebaskan dirinya dari cengkraman kutuk dosa. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Allah agar kita manusia mendapat kesempatan kembali? Kesempatan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Satu-satunya jalan adalah Allah harus datang menyatakan karya penebusan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh Allah sendiri. Yesus Kristus diutus untuk menyelamatkan dan menebus kita dari hutang dosa. Sehingga kita yang berdosa
Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh kutuk dosa. Kita tidak lagi diikat dan dicengkram. Darah Kristus menyucikan dan membersihkan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah ada di tengah-tengah kehidupan manusia, Ia menjadi sama seperti kita manusia, Ia hidup, Ia berkarya. Ia memberikan keteladanan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Karena dosa manusia tidak bisa mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Allah. Allah kasih hukum Taurat, tidak bisa lagi manusia memenuhi. Karena kutuk dosa itu mengikat dan membelenggu kita. Jadi cara yang terbaik adalah Allah mengutus anaknya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menebus kita. Lalu Ia memberikan contoh. Ini contohnya. Bagaimana agar kita hidup berkenan kepada Allah. Ini yang menjadi kehendak Allah. Dan bagaimana kita mentaati, menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan Yesus adalah contoh, figur yang sempurna untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Penebusan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Keteladanan sudah Ia berikan. Di kayu salib Ia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa artinya? Haleluya. Saya tidak hidup dalam dosa lagi. Benar. Lalu apakah setelah itu kita bebas menjalani kehidupan kita sesuka hati kita? Menurut keinginan kita? Tidak. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai, tugas Yesus yang sudah dipercayakan kepadanya ketika Ia hadir di tengah dunia ini sudah selesai. Kutuk dosa sudah dihilangkan dari kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa tugas kita baru saja dimulai. Bukan sebagai orang yang tertawan oleh kutuk dosa, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus. Tugas kita sebagai umat tebusan baru saja dimulai. Ketika Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Makanya di dalam surat kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan yang kedua, Rasul Paulus berkata, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, melalui apa yang disampaikan Rasul Paulus ini, ia sedang mengingatkan kepada kita bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus selesai. Tetapi bagi kita sebagai umat tebusan, orang-orang percaya, tugas kita justru sedang dimulai. Pertanyaannya, apa tugas tanggung jawab kita, Bapak Ibu sidang jemaat? Apa tugas tanggung jawab kita sebagai umat yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan, yang sudah menerima karya penebusan Kristus di atas kayu salib? Alkitab berbicara tentang banyak hal yang menjadi tugas kita. Saya mengambil Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena melalui karya penebusan Kristus, kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk dunia, walaupun kita tinggal di dalam dunia. Kita ada di dalam dunia ini. Entah berapa tahun usia kita yang dipercayakan oleh Allah.
Kita ada di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa dan dirusak oleh keinginan-keinginan daging duniawi. Tetapi kita harus ingat sebagai umat tebusan, kita ada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Makanya kalau orang bertemu kita seharusnya orang bilang, loh kok bapak itu, ibu itu orang Kristen, gaya hidupnya mantap. Kalau nanti pimpinan di kantor ketemu kita, oh saya percaya dia karena dia orang Kristen. Jujur, dapat dipercaya. Orang Kristen. Jangan sampai orang berkata, itu orang Kristen hidup dalam kasih, tapi kelakuannya tidak sesuai. Mulutnya tidak sesuai. Tindakannya tidak sesuai. Akhirnya apa? Itu sama serupa dengan dunia atau berbeda dengan dunia? Sama, tidak ada bedanya. Akhirnya apa? Bukan hanya kita, tetapi nama Tuhan tidak dimuliakan melalui hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada masa sekarang ini ada banyak orang Kristen kehilangan identitas dirinya sebagai orang percaya yang tinggal di dalam dunia tetapi tidak serupa dengan dunia. Silahkan dilihat, silahkan diperhatikan. Banyak tidak orang Kristen yang kelakuannya sama? Tidak tahu Kristen, agama ini, agama itu, agama ini, sama kelakuannya, tidak bisa dibedakan. Bahkan banyak yang hidupnya lebih bejat daripada orang-orang yang tidak bertuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gemerlap dunia, keindahan dan kenikmatannya seringkali membuat kita lupa apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dalam Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ada banyak orang Kristen, orang percaya mengejar semua ini. Apakah salah? Kalau kita ingin mendapat uang bekerja yang rajin, tidak salah. Tetapi bekerjalah dengan jujur dan dapat dipercaya. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menjatuhkan orang lain. Jangan melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dunia dan segala keindahannya menawarkan banyak hal yang membuat kadangkala akhirnya kita lupa bahwa kita umat tebusan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kita tidak boleh hidup sama dengan cara hidup orang-orang dunia. Kita harus tampil beda. Jika orang dunia tidak mengenal kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Malu Bapak Ibu, kita menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, tetapi orang yang beragama lain hidupnya lebih baik dari kita. Benar atau tidak? Mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak memiliki roh Kristus yang menjadi tanda, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nas ini, bahwa mereka adalah milik Kristus. Tapi kelakuannya, tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Ini menyedihkan. Ini menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita. Silaunya dunia kadangkala membuat orang lupa Tuhan. Akhirnya bukan mengejar sorga yang akan disediakan nanti oleh Tuhan, tapi yang dikejar adalah sorga dunia. Tidak mudah untuk hidup mengikuti, menaati, menturuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu setiap hari selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus berjuang agar kita tidak hanya hidup untuk memuaskan keinginan daging kita, tetapi keinginan dan kehendak Allah. Bila kita melihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-25 ayat 19 sampai 34, Esau dalam pembacaan kita
Karena Esau tidak mampu mengendalikan keinginan dagingnya untuk makan. Bapak Ibu, keinginan daging itu tidak semua dosa. Kita mau makan, kita mau minum itu keinginan daging. Itu kebutuhan. Tetapi jangan seperti Esau, karena ia tidak mampu mengendalikan rasa laparnya, ia rela menjual hak kesulungannya. Sesuatu yang begitu sangat berharga pada waktu itu bagi dia sebagai anak sulung Ishak, sebagai anak sulung di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Jangan sampai karena rasa lapar kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Jangan karena kedudukan, kekuasaan, jabatan, harta kekayaan kita rela kehilangan keselamatan kekal kita. Hanya karena roti dan sepiring masakan kacang merah. Saya bilang dengan teman saya, untung saya tidak suka masakan kacang merah, saya tidak terlalu suka walaupun bergizi. Saya kurang suka. Saya bercanda saja dengan dia waktu dia mengkhotbahkan Mas ini. Ya, jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, dunia menawarkan banyak hal yang indah, tapi jangan sampai kita menjual keselamatan anugerah kekal sebagai umat tebusan yang sudah ditebus dengan darah Tuhan hanya karena keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hari ini kita merayakan Hari Perempuan GKN. Saya membaca tema dan subtema sungguh luar biasa. Subtema mengatakan melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Ini sesuatu yang menjadi komitmen luar biasa. Ibu-ibu dalam sejarah perjalanan gereja adalah perempuan-perempuan luar biasa yang senantiasa terlibat dalam sejarah yang ada. Kalau tidak ada perempuan bisa tidak jalan gereja. Apakah bapak-bapak setuju? Atau tidak setuju? Harus setuju dong. Ibu-ibu ini paling rajin. Semua kegiatan diikuti. Saya tidak bisa bayangkan saya pendeta perempuan, punya anak kecil 3 orang. Saya harus mengurus rumah, mengurus anak-anak. Saya harus mempersiapkan khotbah. Di Banjarmasin pelayanan kami padat hampir tiap hari. Bahkan kadang 1 hari bisa 3 kali. Sangat luar biasa. Tetapi kok bisa menjalani semuanya? Ini hebatnya perempuan ya. Di rumah jalan, pelayanan lancar, yang bekerja tetap jalan. Dan ada banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita gereja yang dalam kesibukannya ia tetap berprestasi dimanapun ia berada. Maka kita mengucapkan terima kasih untuk gereja kita yang sudah memberi penghargaan karena melihat bagaimana perjuangan perempuan dalam pelayanan sejarah gereja yang terus memberikan dirinya. Dan tidak lepas juga karena bapak-bapak laki-laki yang luar biasa. Ya kalau bapak-bapak tidak izinkan, bisa tidak kita kaum perempuan pergi ke sana kemari mengikuti kegiatan? Artinya ada kerjasama yang luar biasa. Dan subtema mengatakan bagaimana perempuan ingin terus melayani dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang murni. Bisa enggak? Bisa. Tetapi kaum perempuan harus memberi dirinya untuk dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus, agar mampu mewujudkan hal ini. Sehingga pelayanan gereja bukan menjadi ajang untuk mencari kepujian dan kehormatan nama kita sendiri. Tetapi nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan melalui pelayanan kita. Entah di beberapa tempat, kadang-kadang pelayanan menjadi sesuatu dalam tanda kutip, maaf saya katakan gaya-gayaan. Supaya terlihat wow, supaya terlihat mewah, supaya terlihat bagaimana. Bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan ketulusan dan motivasi yang murni kalau kita tidak memiliki dasar yang benar. Jadi kepada kaum perempuan, kita semua, mari kita menyerahkan hidup kita agar kita dituntun, dibimbing oleh Roh Allah. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kita berikan sungguh hanya nama Tuhan
yang dipuji dan diagungkan. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang terkasih, hidup menurut roh, hidup menurut daging. Inilah yang sedang diperhadapkan oleh Rasul Paulus untuk kita. Pertanyaannya, yang mana kita pilih? Ingin hidup di dalam roh atau ingin hidup dalam daging? Hidup di dalam roh, kita akan menerima anugerah keselamatan, kebangkitan yang sudah diberikan kepada Yesus, juga dijanjikan bagi kita. Ayat yang ke-13. Tetapi juga kalau kita hidup dalam daging, maka kebinasaan kekal yang akan kita terima. Silahkan memilih. Karena setiap kita adalah umat tebusan yang sudah dibayar lunas. Dan setiap kita diberikan kesempatan untuk mengambil pilihan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, menghayati kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan berkomitmen di dalam hati kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita menaikkan doa sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik, selalu baik dalam hidup kami. Kebenaran-Mu sudah diberitakan bagi kami. Dan kami diingatkan untuk hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Ampuni kami karena kami lupa sebagai umat tebusan. Seharusnya kami hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ketika kami masih membiarkan kami terbuai oleh dosa, gemerlap dunia dan keinginan daging kami. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkati setiap rumah tangga Kristen dengan segala pergumulan yang ada. Kuatkan dan mampukan setiap orang yang bergumul dengan luar biasa, khususnya pergumulan kami sekalian di tengah pandemi yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kami ketakutan, kami tidak berdaya, tetapi kami tetap tahu bahwa perlindungan kami hanya ada pada Tuhan. Jika kami hidup, maka mampukan kami untuk memaksimalkan hidup kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Dan jika kami mati, maka biarlah Engkau menyambut kami dalam kemuliaan, karena Engkau berkenan akan hidup kami ini. Bapa di sorga, setiap perjuangan yang dilakukan oleh kami para pelayan di tengah pandemi ini, untuk terus memaksimalkan pelayanan kami, khususnya jemaat GKE yang ada di Banjarbaru ini. Kau berikanlah kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan untuk terus bekerja sama. Terkhusus juga ketika hari ini kaum perempuan merayakan Hari Perempuan GKE. Kau memberkati mereka, kuatkan dan mampukan mereka dengan ketulusan dan motivasi yang murni. Mereka boleh melayani Tuhan dan melayani sesama. Berkati rumah tangga orang-orang terkasih dan tercinta, anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan, orang tua kami yang memasuki lanjut usia. Tolong dan peliharalah mereka ya Tuhan, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kekuatan, juga kelegaan. Para pelayan, penatua, diakon, pendeta, penginjil, vikaris, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan gereja di tempat ini, Engkau memberkati mereka. Bahkan setiap orang yang terus memberi diri untuk kepujian dan keagungan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga masalah, tantangan, pergumulan kehidupan yang datang silih berganti tidak melemahkan kami semua, tetapi memberi kekuatan untuk kami terus maju memberi diri kami yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu yang ada di Banjarbaru ini. Mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Engkau memberkati mereka semua. Agar di tengah ungkapan syukur sukacita mereka terus berupaya memberikan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ke depan kami percaya setiap pelayanan gereja yang gereja boleh berikan, Tuhan akan menyertai, memberkati, memampukan kami untuk terus bergandeng tangan bersatu hati. Kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa,
Kau melihat pergumulan para pemerintah untuk mengupayakan yang terbaik, untuk menjaga stabilitas yang ada, bahkan untuk menjauhkan bangsa negara Indonesia ini dari kehancuran dan keterpurukan. Biarlah hikmat-Mu Engkau berikan bagi mereka, agar mereka mampu mengupayakan yang terbaik, dan melalui itu semua keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran boleh kami rasakan bersama. Pelayanan perempuan dari tingkat sinode, resort, jemaat, bahkan lingkungan-lingkungan Engkau berkati, agar setiap kami boleh memberi yang terbaik. Dan biarlah melalui pelayanan gereja, kehormatan yang diberikan kepada kami kaum perempuan untuk terus melayani, kami manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan lebih daripada itu, mampukan kami tidak hanya melayani di dalam gereja, tetapi di tengah rumah tangga kami, di tengah masyarakat dimanapun kami berada, kami boleh mewujudkan identitas kami sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami menyadari begitu besarnya kasih dan berkat Tuhan kepada kami, melalui kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Demikian juga berkat materi yang ada pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan melalui barang yang panai yang sebagai wujud terima kasih kami kepada Tuhan. Di dalam kami memperingati Hari Perempuan GKI. Terima dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam menopang pelayanan untuk pengabaran firman-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat persembahan syukur, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 dan ayat 1 dan seterusnya. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan,
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya mau ikut Yesus.